Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi limasyayikhi wa masyayikhina fid dharaini amin. Maka jelas bagi engkau wahai murid tentang kemuliaan ilmu itu. Oleh karena yang demikian, muliakanlah ilmu itu dengan mengamalkannya, dan jagalah kitab pelajaran engkau, terutama pula kitab suci Al-Quran. Maka simpanlah kitab-kitab engkau di tempat yang bersih dan juga benar-benar. Jangan terbuang-buang kertas-kertas yang ada padanya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan nabi-nabi. Dan sebaiknya engkau berwudu di waktu belajar dan menghafaz pelajaran. Dan hormatilah setiap orang yang berilmu. Telah berkata pepatah, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Maksudnya, ilmu yang tidak diamalkan adalah seperti pohon kayu yang tidak berbuah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Maka jelas bagi engkau wahai murid tentang kemuliaan ilmu itu. Jadi semalam sudah kita terangkan bahwasanya ilmu itu adalah perkara mulia. Ia tidak bisa bertempat di tempat yang kotor, karena ilmu itu cahaya, bersih. Ilmu tidak akan bertempat di hati yang kotor. Oleh karena yang demikian, muliakanlah ilmu itu dengan mengamalkannya. Nah, jadi cara memuliakan ilmu itu yang paling utama adalah mengamalkan. Ilmu cara wudu diamalkan, berilmu cara berjual beli diamalkan, jual beli kita ranjak lu kode ya noneh nukar pintulan nukar aja di warung di kantin sekolah kita tuh. Nah, kalau untuk perkara-perkara yang pemanya agak mahal, maka diusahakan bakat. Nah, bisa lah bakat. Bisa. Nah, bibinian ngerti lah akad dalam jual beli. Jualah, tukarlah. Nah, jadi itu termasuk rukun jual beli. Artinya kalau kada ada akadnya, maka jual belinya dihukumkan kada sah. Nah, jadi orang sanawiyah nih seharusnya belajar tentang masalah tersebut dan mengamalkannya mulai di sekolahan. Dan jagalah kitab pelajaran engkau, terutama pula kitab suci Al-Quran. Maka simpanlah kitab-kitab engkau di tempat yang bersih dan juga berjaga benar-benar. Jangan terbuang kertas-kertas yang ada padanya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan nabi-nabi. Nah, jadi sidin menyuruh kita untuk menjaga kitab-kitab. Nah, makanya Ryan kalau ditagur tuh mandak buku pelajaran. Usahakan mandak buku pelajaran itu jangan ke bawah pada lintuhot yang ada andak di asuhan. Nah, karena munnya mandak kita di sini andak di tempat yang agak tinggi. Jangan sampai kita mandak itu tadi ke bawah pada lintuhot, apalagi di intang kajajakan seorang mandak. Nah, ini salah satu bentuk memuliakan ilmu. Wabil khusus Al-Quranul Karim. Nah, jadi mengatakan mandak Al-Quranul Karim itulah kalau ada di umpamanya di kelas atau di perpustakaan itu tumpukan buku-buku, ada buku fikih, ada buku tarikh sejarah, ada buku dan lain-lain. Maka hendaklah kita mengandak Al-Quran itu paling atas. Jangan mengandaknya itu di bawah daripada buku-buku yang lain. Kenapa demikian? Karena kedudukan Al-Quran itu adalah paling mulia dibanding dengan kitab-kitab dan buku-buku yang lain.
Jadi ngatakan ke bawah dari itu baru boleh kitab hadis. Ke bawah daripada itu kitab fikih dan seterusnya. Jadi ini salah satu adab daripada mengamalkan ilmu. Dan juga hati-hati membawa kitab, membawa buku. Usahakan tasnya jangan bawa pada burit. Ya, ada lu rajin yang beselimpang tuh, tas beselimpang. Talinya panjang banget, ke bawah pada sini. Isinya di dalam tuh macam-macam buku. Ada ading-ading kita nang tika Quran nah. Tika Quran tuh tasnya beselimpang, di bawah tuh ada buku Iqra, ada Quran. Tapi andaknya di bawah pada burit gitu. Nah, ini kenapa? Karena gurunya kada memberitahu mungkin bahwasanya Al-Qur'anul Karim, buku Iqra dan sebagainya itu andaknya itu harus dimuliakan. Membawa aja. Bisa juga dilihat lo rajin leh. Kawanan kita di sini. Membawa ini nah buku ini rajin nah. Aja. Sambil berjalan tuh sambil belimbai. Jangan mana buku tuh harus di atas kayak biar kita nih kada orang pesantren tetapi peraturannya sama bahwasanya buku pelajaran itu harus dimuliakan. Andak di membawa itu paling kurang di atas kayak ini nah. Diragap kah. Yang penting jangan sampai ke bawah. Kenapa? Karena seolah-olah meremehkan lawan ilmu. Ini termasuk daripada salah satu kunci keberkahan ilmu. Karena kunci keberkahan ilmu itu pertama memuliakan ilmunya. Kedua, memuliakan orang yang memiliki ilmu, gurunya. Dan yang ketiga, memuliakan tempat bertempatnya ilmu, yaitu buku-bukunya. Nah, jadi nyatakan 3 perkara ini. Lalakian juga, jangan dilipat bukunya di dalam kantong. Bisa kayak itu, di dalam kantong rajin. Dahulu ada seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Sidin diangkat jadi wali Allah taala itu karena hal yang remeh banget. Wali Allah taala ini dikunjungi oleh orang-orang yang kaya raya, para pejabat, orang-orang terhormat. Mailangi Sidin. Padahal Sidin ini seorang yang miskin, diam di gubuk riot. Lalu ditanyai orang, "Wahai guru, kenapa pian mendapatkan kemuliaan demikian? Dihormati oleh orang-orang kaya, orang pejabat, orang terhormat menghormati pian. Adakah penyebabnya?" Jadi ujar Sidin menjawab, "Ada sebabnya. Sebabnya itu kada berat. Cuman sering kita lewatakan." Ujar Sidin, "Aku rahat berjalan." Nah, jalan. Di tengah jalan aku menemui sebuah kertas bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Biasa lu kita namui rajin Bismillahirrahmanirrahim, tak gugur, tak cecer. Lalu Jersidin ku ambil kertas tersebut. Aku bersihkan dari debu, aku beri minyak harum, kemudian kuletakkan di tempat yang tinggi. Malamnya Jersidin aku tak mimpi. Di dalam mimpi tersebut ada suara, tapi orangnya kadada. Ujar suara itu, "Wahai si fulan, sesungguhnya engkau telah memuliakan nama Tuhan engkau. Mulai saat ini dimuliakanlah namamu mulai di dunia sampai ke akhirat. Engkau telah mengharumkan nama Tuhan, maka harumlah namamu dari dunia sampai akhirat." Bayi isuknya sekalinya banyak orang yang datang memuliakan Sidin. Dan beliau pun diangkat jadi wali Allah Ta'ala. Dengan berkat apa? Dengan berkat memuliakan nama Allah. Nah itu. Jadi buku-buku nang itu nang besarakan, nang dilihat-lihat. Kalau ada ngaran-ngaran Allah, ngaran-ngaran Nabi, ngaran-ngaran nang mulia, maka diamanakan di tempat nang aman. Jadinya mun inya kawatu kita baulah lamari khusus nang khusus maandak di situ nang Quran nang buruk-buruk, buku-buku pelajaran Quran hadis nang kada terpakai lagi supaya apa? Supaya aman. Dan sebaik engkau berwudu di waktu belajar. Wudu lo kode bertaan.
Nah, bodoh jangan kada bodoh. Dan menghafaz pelajaran. Menghafaz artinya menghafal. Jadi waktu belajar maupun waktu menghafal usahakan berwudu. Meskipun hukumnya kada wajib, tetapi berwudu pada waktu belajar ini menambah keberkahan ilmu. Dan hormatilah setiap orang yang berilmu. Nah, lawan orang-orang alim, orang-orang saleh dihormati. Kenapa? Karena setiap apa jua pun yang berhubungan dengan ilmu di sisi Allah Ta'ala ada nilainya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Jadilah engkau orang alim. Ini orang alim ini orang baik ilmu. Au muta'alliman atau orang yang belajar. Kada kawa jadi orang alim, jadi orang yang belajar barang kayak bahan pian nih nuntut ilmu. Ada hubungannya lawan ilmu mulia. Au mustami'an atau kalau kada nuntut ilmu barang ai berdengar-dengar di majlis taklim. Ada juga hubungannya lawan ilmu mulia juga. Au muhibban atau katuju lawan orang penuntut ilmu, katuju lawan orang alim. Ada juga hubungannya lawan ilmu dimuliakan juga. Wala takun khamisan patahlik au kama qala habibuna sallallahu alaihi wasallam. Janganlah engkau jadi orang yang kelima aja Rasulullah. Jadi orang kelima itu apa? Orang yang kada ada hubungannya lawan ilmu. Alim kada. Oke. Sakulah kada. Katuju kami stalim kada. Melihat orang nuntut ilmu sarek. Nah, itu orang yang kelima. Nah, jangan ya Rasulullah patahlik engkau akan binasa. Nah, jadi di dalam kitab An-Nawadir ada kalau diceritakan kemuliaan orang yang nuntut ilmu nih. Kemuliaan orang-orang yang berhubungan dengan orang yang ada ilmunya. Dahulu jar ada seorang ahli fasik, ahli maksiat meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, kemudian ini ceritanya berdahulu, belum terjadi, cuman sudah diceritakan di alam barzah. Kemudian hari kiamat terjadi, lalu terjadilah penimbangan amal. Nah, amalnya ditimbang. Jadi kalau amal tuh kalau ditimbang, kalau ini kebaikan enggak sebelah kanan, kejahatan sebelah kiri. Nah, kita itu ada yang berat sebelah kiri, ada yang berat sebelah kanan, ada. Nah, kalau ia itu yang berat sebelah kiri, cuman beratnya sedikit, yang sedikit gitu beratnya, maka junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya akan memberikan syafaat. Supaya apa? Supaya timbangannya itu berat sebelah kanan. Jadi ujar arwah almarhum muallim kita bahari, bukan pian kada namui kira-kira, yaitu arwah muallim guru Hurman. Sidin ujar Sidin, kalau nya sedikit aja timbangannya itu berat sebelah kiri, Rasulullah itu tunggu di higa timbangan itu. Apabila nya sedikit bisa oleh Rasulullah dibuati Sidin surban. Berat kebaikan jadinya. Bisa dibuati oleh Rasulullah tuh cincin, berat kebaikan. Bisa juga dibuati sandal, berat kebaikan. Jadi asalnya kayak ini berat sini buati Sidin surban. Bersini jadinya masuk surga. Itu dapat syafaat dari Rasulullah. Tapi kalau umpamanya kejahatannya berat banget, kayak ini umpamanya nah ini biasanya apa ya waktu itu ya Rasulullah tuh bukannya kada hendak beri syafaat, cuman mungkin Rasulullah malu juga, supan juga kalau lu berat kayak itu Nah, jadi ujar buhan itu bawa ke neraka dahulu, disampuh dahulu, dibersihi, kada diberikan syafaat. Lalu oleh malaikat Malik dibawa ke neraka dan ditarik oleh anak buah malaikat Malik. Siapa anak buah malaikat Malik? Malaikat Malik penjaga neraka. Anak buahnya siapa? Anak buah malaikat Zabaniyah. Nah, ada nanda 4.
Jadi anak buah malaikat Malik itu adalah malaikat Zabaniyah. Nah, ditariknya ke neraka tuh. Nah, lalu Allah Ta'ala berseru, wahai malaikatku, sebelum hambaku itu dimasukkan engkau ke neraka, tanyai ia dahulu. Apabila ia dapat menjawab pertanyaanku, ku ampuni dosanya dan masukkan ke dalam surgaku. Ujar malaikat, namanya pertanyaannya, ya Allah, tanyainya, adakah pernah hadir ke majlis taklim sekali dalam seumur hidupnya? Kau orang bebejaan soal aja sekali seumur hidup. Wah, malaikat Zabaniyah ini pertanyaannya nyaman banget. Nih, apalagi para bulan mulot, nih rejak kita tulak ke majlis taklim, orang bebejaan rahat mulot. Tanyai, wahai, engkau pernahkah ke majlis taklim sekali dalam seumur hidupmu? Apa jawabnya? Kada pernah, Jasiden. Nah, hati-hati pian leh. Tapi kita tiap minggu majlis taklim leh. Mudah-mudahan jadi syafaat bagi kita leh, beritaan. Amin. Ini orang kada pernah. Lalu ujar Siden, ujar Zabaniyah, ayo kita ke neraka. Jar Allah Ta'ala, jangan hadangi dulu, tanyai pulang. Kalau kada pernah hadir di majlis taklim sekali dalam seumur hidupnya, pernahkah di dalam hatinya itu rasa cinta? Adakah rasa cinta kepada para tuan guru, kepada para ulama? Nah, apa jawabnya ya? Kada pernah. Nah, hati-hati pian juga. Makin dekat dengan neraka. Ujar Allah Ta'ala, wahai malaikatku, tanyai pula, pernahkah ia hari hujan bataduh di ambin tuan guru? Kalau pernah, dengan berkat rumah tuan guru, ku ampuni juga dosanya. Takuni soal bambin ditahu di tuan guru, kada pernah. Kemudian tanyai lagi jar Allah Ta'ala, pernahkah inya makan sama majelis lawan guru? Kalau pernah makan sama majelis guru, dengan berkat sama majelis lawan guru itu, ku ampuni juga dosanya. Takuni soal lah, kada suah. Saraba kada suah. Kalau demikian, dia malaikat ini kayaknya dasar cocok ke neraka ngene. Karena semuaan kada suah kayak apa? Nah, semuaan kada suah. Ujar Allah Ta'ala, wahai malaikatku, takuni pulang, adakah ngarannya itu sama atau mahirip lawan ngaran tuan guru atau wali atau nabi? Takuni malaikat, siapa ngaranmu? Ngaranku si Anu bin si Anu aja. Nah, jadi oleh malaikat tuh dicari daftar bubuhan wali, bubuhan nabi, mulai hari kala sampai kiamat dicari. Ternyata jangankan sama, mirip pun kadeda. Nah, ya kadeda. Makanya hati-hati pula ngaran lah, supaya ada mirip-miripnya kayak itu. Nah, lawan ngaran nang buhan wali kah, buhan nabi kah? Ya lo, siapa ngaran? Udin. Nah, Udin ya. Udin sedunia aja. Tabahi Muhammad Udin sedunia. Nah, itu supaya ada mirip-miripnya. Jangan Udin Wara itu. Muhammad Udin Wara. Kalau ngaran tuh terlalu ngalih lah, terlalu panjang atau dan sebagainya itu, tahu terlalu harat tuh ngalih kayak namun tuha. Mun lagi anom nih kada bapak. Mun dah tuha kayak ngalih pian. Ya. Mun kayak pamanya Badarudin ngaran, pamanya Badarudin. Kan zaman aja toh anunya mun udah tuha. Mana kayak Badarudin tadi orang. Nah. Atau pamanya Ahmad Rijali. Mana kayak Rijali tadi? Kan zaman jadi dengar. Nah, coba mun ngarannya pan Boy Arisandi. Nah, ya kayaknya orang banyak mana kayak Boy tadi ya. Kali lo kok kayak Boy. Nah itu tadi. Jadi takuni adakah namanya kadada? Nah kadada. Jadi ngaran perhatikanlah. Ngaran supaya ada hubungannya lawan para ulama, ada dengan para guru. Kalau demikian jar malaikat sudah ngirimun ngaran aja kan ada mirip lawan tan guru, wan buhan nabi, buhan ulama, apalagi kelakuannya. Ujar Allah Ta'ala, sabar sedikit, tanyai lagi yang terakhir. Kalau ngarannya kada kawan diharap untuk memberikan syafaat kepadanya, maka takuni adakah ia berisi kawan. Nah, yang mana kawan itu
cinta kepada ulama, cinta kepada ilmu, cinta kepada ahli ilmu. Takune ada lagi kami bisa kawan. Mun besi kawan jadinya aku banyak kayak nang kayak itu. Nah, cuman aku aja nang kada. Nah, jadi kawan hati-hati juga memilih lah. Munnya tuh pilih yang jangan sama wan seorang beritaan bisikawan tuh harus ada bisikawan itu yang bisa membuat kita itu menjadi orang-orang ahli kebaikan. Nah, jadi oleh sebab itulah apapun yang berhubungan dengan ilmu itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi? Telah berkata pepatah, al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Maksudnya ilmu yang tidak diamalkan adalah seperti pohon kayu yang tidak berbuah. Ya loh, kok ilmu banyak cuman kada diamalkan, itu justru memberati kita karena di hari kiamat. Kenapa? Karena ujar Rasulullah, orang yang berilmu man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang bertambah ilmunya cuman kada bertambah petunjuknya, maka tidak ada yang bertambah baginya kecuali bertambah jauh dari Allah. Nah, mudah-mudahan kita makin bertambah ilmu, makin taat kepada Allah. Amin, Allahumma amin. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.